Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galih Fitra Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 25404110390, mahasiswa program transformasi PPG Daljab tahun 2025 pada Lembaga Pendidikan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 2 Rancah yang berlokasi di Desa Cilengsir, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Video ini saya buat sebagai bagian dari ujian kinerja program transformasi PPG Daljab tahun 2025. Semoga kegiatan ini menjadi sarana bagi saya untuk meningkatkan profesionalisme kompetensi saya sebagai pengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan sebelum kita ke materi, kita absen dulu siapa saja yang tidak hadir hari ini. Ade Azka, Aisila, Aldo, Alfian. Baik, sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab 1 ya. Dan kita akan lanjut pembahasan di bab 2. Jadi silahkan diperhatikan bab 2-nya, dan Bapak juga sudah menyiapkan PowerPoint yang nanti kita akan jadikan pembahasan materi di pembelajaran kali ini ya. Nah, ya, iman kepada kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Qur'an yang toleran. Sebelum kita masuk kepada pembahasan iman kepada kitab-kitab Allah, Bapak ingin tanya dulu kepada kalian. Ya, apa itu iman? Percaya. Ya. Iman secara bahasa itu artinya apa? Percaya ya, atau yakin. Ya. Kalau misalkan iman menurut istilah, ada yang tahu kepanjangannya?
Iman secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Ya, ya. Iman secara istilah dalam pengertian panjang itu adalah apa? Meyakini dalam hati, mengikrarkan atau mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Ya, itu adalah pengertian daripada iman. Dari iman itu sendiri, iman ini kan adalah dasar keyakinan kita sebagai seorang muslim. Ada yang namanya rukun iman. Terbagi menjadi 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, apa dulu? Kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Itu adalah rukun iman yang harus kita yakini keberadaannya dan tentu harus kita pelajari dengan baik. Dan materi bab 2 kita kali ini berarti rukun iman yang keberapa? Yang kita masuk kepada pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Jadi Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya dan itu adalah sebagai petunjuk bagi kita selaku manusia yang diciptakan oleh Allah. Jadi Allah itu tidak menciptakan kita hanya menciptakan saja, tetapi Allah juga menciptakan kita dengan aturan, dengan tuntunan yang sudah Allah berikan, dan itu adalah sebagai petunjuk untuk kita hidup di dunia. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Kelompok yang sudah Bapak bagi di awal pembelajaran, di awal semester dulu. Masih ingat ada catatannya? Ada. Oke, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, Cung. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke. Baik, di sini ada lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan secara berkelompok dan kalian diskusikan. Nanti presentasi ya ke depan kelompoknya bareng-bareng. Ya. Silahkan dibagi-bagi. Nanti siapa yang menjadi moderator, siapa yang ingin menyampaikan materi. Nah, di sini ada 3 aktivitas ya, ada aktivitas 1, aktivitas 2, dan aktivitas 3. Nah, aktivitas 1 dan aktivitas 2 yaitu dikerjakan secara bersama-sama, secara kelompok. Cuman yang aktivitas 2 itu diisi secara pribadi masing-masing. Jadi, walaupun ini kegiatannya berkelompok, kalian harus menulis di bukunya masing-masing. Jangan sampai tidak ada catatan di bukunya. Jadi yang nulisnya bukan perwakilan, semuanya menulis, tapi hasil daripada diskusi. Ya, bisa dipahami? Oke. Ya. Ya. Dia bacaan ini pertanyaan. Ini aktivitas 3. Seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggota 5 orang, terdiri dari saya Rahma Julianti, dan saya Aisyah Mutahai Sarika, dan saya Norvika Rizkia Putri. Saya juga Mardika. Saya Bayu Yudhistira. Adakah komunitas seperti itu di daerahmu? Apakah kamu berani mengajak mereka mengaji Al-Quran dan kembali ke jalan yang dapat diterima masyarakat? Tidak ada. Bila ada, kami berani mengajak mereka untuk mengaji Al-Quran dan kembali ke jalan yang dapat diterima masyarakat demi kebaikan masa depan mereka masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 3, silahkan ke depan. Siapa? Moderator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kami. Di sini saya bernama Fajar Arif Rahman dan rekan saya bernama Muhammad Arka Pratama. Kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. 1. Aktivitas 1. Adakah komunitas seperti itu di daerahmu? Apakah kamu berani mengajak mereka mengaji Al-Quran dan kembali ke jalan yang dapat diterima masyarakat? Ada, saya berani mengajak mereka mengaji karena mengaji merupakan perbuatan yang baik dan dapat diterima masyarakat. Diskusikan secara berkelompok bagaimanakah hubungan antar umat beragama di lingkungan sekitar kalian. Berikan komentar terhadap hubungan tersebut. Tulis di buku tulis kalian. Sangat baik. Tidak ada pertikaian antar umat beragama dan saling menghormati dan tidak membeda-bedakan antar satu sama lain. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terakhir kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggota 5 orang dengan saya sendiri Aldo. Saya Diki Adrian. Saya Anasya Medina. Saya Tiana Mulyawati. Saya Khalifah. Adakah komunitas seperti itu di daerahmu? Apakah kamu berani mengajak mereka mengaji Al-Quran dan kembali ke jalan yang dapat diterima masyarakat? Tidak ada. Ya, saya berani untuk mengajak mereka untuk mengaji bersama akan membuat mereka untuk lebih baik lagi. Baik, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan lembar LKPD-nya, dan sebagai bahan evaluasi tadi Bapak sudah memberikan LKPD yang dikerjakan secara pribadi masing-masing. Ya, kedepannya itu sebagai bahan evaluasi dan refleksi nanti kalian ke depan.
ya, evaluasinya seperti apa, refleksinya seperti apa, dan nanti kalian lakukan rencana perubahan yang ada, yang kalian tulis di dalam buku kalian dari lembar LKPD tadi. Ya, jadi silahkan dari tadi tangga cinta Al-Quran itu dari mulai membaca, memahami, menghafal, dan juga mengamalkan. Yang belum baik silahkan rubah lebih baik, yang jarang membaca Al-Quran silahkan rubah ke lebih baik lagi untuk sering membaca Al-Quran. Yang belum lancar membaca Al-Quran silahkan belajar lebih baik lagi untuk supaya lancar membaca Al-Quran. Ya. Dan sebagai tindak lanjut nanti ke depan, nah silahkan nanti di rumah untuk pembahasan pertemuan kedua di bab 2 ini, nanti di rumah kalian baca buku, ya, baca buku yang ini nih, yang ini, ya. Karena bahan ajar buku kita terbatas, ya, Bapak kan Asana sudah pernah ngasih ya, sudah pernah ngasih file PDF belum? Belum? Oh belum. Kalau belum nanti Bapak kirim file PDF dari buku ini untuk kalian pelajari di rumah sebagai bahan ajar nanti di pertemuan kedua bab 2 di minggu depan. Sebelum kita akhiri, kita ice breaking dulu, oke? Semuanya fokus pada kalimat yang Bapak ucapkan. Jangan fokus pada gerakan Bapak, tapi kalian harus melihat ke Bapak, jangan merem. Ya. Siap? Oke. Yang Bapak sebutkan kalian tunjuk. Tunjuk. Hidung, telinga, mulut. Oke, fokus lagi, fokus. Telinga, hidung, telinga, mata, mulut, mata. Sekali lagi, fokus, fokus. Telinga, hidung, mulut, hidung, telinga, mata, hidung, mata. Oke, baik. Terima kasih kepada semuanya karena jam kita sudah berakhir. Kita akan tutup pembelajaran kita hari ini dan semoga apa yang Bapak jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian semua dan khususnya untuk Bapak sebagai pengingat. Amin. Silakan kepada Ketua Murid untuk memimpin mengakhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.